Good evening, everyone. Welcome to today's presentation. Before we begin, I would like to introduce myself. I'm Olariska from D41A Medical Laboratory Technology. Today, I'll present about the journal that I found in the website. And without further ado, I'd like to tell you about breakfast consumption and cognitive function in adolescent school children. Nah, di paragraf pertama ini membahas tentang abstrak, yaitu di dalamnya memuat bahwa penelitian ini menguji pengaruh konsumsi sarapan terhadap fungsi kognitif, suasana hati, dan konsentrasi glukosa darah pada anak sekolah remaja. Nah, di penelitian ini juga melalui persetujuan Komite Penasehat Etik Lembaga dengan melibatkan 96 remaja, yaitu 12 hingga 15 tahun, menyelesaikan 2 uji coba yang ditugaskan secara acak. Satu setelah konsumsi sarapan dan satu lagi setelah tidak sarapan. Dan hal tersebut dijadwalkan terpisah selama 7 hari. Tes fungsi kognitif atau tes pencarian visual, tes STROP, dan paradigma Sternberg merupakan metode yang digunakan pada penelitian mengenai sarapan pada jurnal ini. Kuesioner suasana hati dan sampel darah tusukan jari dalam subkelompok yang terdiri dari 60 peserta diselesaikan segera setelah sarapan dan 120 menit setelah pengukuran awal. Pada penelitian ini, secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sarapan meningkatkan fungsi kognitif pada populasi remaja jika dibandingkan dengan tidak sarapan. Nah, selanjutnya itu ada mengenai research highlight atau sorotan penelitian. Nah, di sorotan penelitian ini ada beberapa yang disorot seperti konsumsi sarapan dan fungsi kognitif pada remaja diperiksa, sarapan meningkatkan akurasi pada tes pencarian visual dan STROP, sarapan meningkatkan waktu respons pada tingkat kompleks paradigma Sternberg, sarapan juga meningkatkan suasana hati dan menghasilkan konsentrasi glukosa darah yang lebih tinggi. Konsumsi sarapan meningkatkan fungsi kognitif dibandingkan dengan tidak sarapan. Nah, selanjutnya ada introduction atau perkenalan. Pada penelitian ini, sering dikatakan bahwa sarapan adalah waktu makan yang paling penting dalam sehari. Namun, kaum muda lebih cenderung melewatkan sarapan daripada saat makan lainnya. Dengan hanya lebih dari 50% kaum muda berusia 6 hingga 11 tahun yang rutin sarapan. Selain itu, melewatkan sarapan pada orang muda dan remaja dilaporkan meningkat prevalensinya. Hal ini menjadi perhatian khusus karena konsumsi sarapan memiliki sejumlah dampak positif bagi kaum muda, di antaranya meningkatkan kecukupan diet, penurunan risiko kelebihan berat badan atau obesitas, dan peningkatan fungsi kognitif. Penelitian ini berfokus pada efek konsumsi sarapan dan penghilangan pada fungsi kognitif pada anak sekolah remaja. Tinjauan baru-baru ini pada penelitian menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian yang meneliti efek konsumsi sarapan di berbagai dimensi fungsi kognitif, khususnya pada populasi remaja. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sarapan pada fungsi kognitif, suasana hati, dan konsentrasi glukosa darah remaja. Umurnya itu sekitar 12-15 tahun menggunakan desain crossover acak. Nah, penggunaan sarapan juga harus memungkinkan peserta untuk mengonsumsi sarapan yang serupa dengan asupan sarapan kebiasaan mereka, sehingga memungkinkan temuan diterapkan pada pengaturan sehari-hari. Studi ini menggunakan serangkaian tes fungsi kognitif di berbagai dimensi yang lebih luas daripada studi sebelumnya, yaitu mencakup penilai persepsi visual, perhatian, dan memori kerja, dan lebih jauh lagi dengan mengukur konsentrasi glukosa darah, wawasan tentang mekanisme potensial untuk efek konsumsi sarapan pada fungsi kognitif ini populasi remaja itu dimungkinkan. Nah, yang selanjutnya ada mengenai section SNPs atau participant characteristic. Maksudnya ada mengenai section SNPs. Dan salah satunya itu mengenai karakteristik peserta atau participant characteristic. Pada penelitian ini disertakan 60 anak di tahun ke-8, yaitu 30 laki-laki dan 30 perempuan. Juga 36 anak di tahun ke-10, ada 6 laki-laki dan juga 30 perempuan. Mereka ini direkrut untuk berpartisipasi pada penelitian ini. Dari 96 peserta, 53 atau sekitar 55% melaporkan mengonsumsi sarapan setiap hari.
34 atau sekitar 35% melaporkan mengonsumsi sarapan secara teratur, yaitu sekitar antara 1 dan 6 kali per minggu. Dan 9 atau sekitar 10% melaporkan bahwa biasanya mereka tidak mengonsumsi sarapan. Nah, selama bersosialisasi ini, pengukuran sederhana seperti tinggi badan, massa tubuh, dan lingkar pinggang selalu dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada result atau hasil. Nah, untuk setiap dimensi suasana hati dan fungsi kognitif, tidak ada pengaruh kelompok tahun, peserta, atau urutan percobaan pada respon peserta. Semua hasilnya itu P lebih dari 0,05. Dengan demikian, semua tanggapan peserta dianalisis bersama. Menariknya, meskipun ada perbedaan indeks deprivasi ganda di sekolah, tanggapan peserta dari masing-masing sekolah tidak berbeda secara signifikan, yaitu semua P-nya lebih dari 0,05. Dengan demikian, semua tanggapan peserta dianalisis bersama. Nah, yang terakhir itu ada discussion atau diskusi. Jadi dari penelitian ini ditemukan temuan utama yaitu konsumsi sarapan meningkatkan akurasi tanggapan pada tes fungsi kognitif, terutama pada tugas-tugas yang menuntut lebih kognitif, misalnya tes stroke dan tingkat kompleks teks pencarian visual. Konsumsi sarapan juga meningkatkan waktu respons pada tingkat paradigma Sternberg yang lebih kompleks, tetapi tidak memiliki efek yang konsisten pada waktu respon pada pengujian lain yang dilakukan. Konsumsi sarapan juga menghasilkan hasil kognitif yang lebih tinggi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.